get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel. Bersama aku Ray, your tarot reader. Kita sudah bereskan untuk readingan couple di 2 minggu pertama Januari 2023 ya. Karena kemarin aku baru upload untuk 2 zodiak terakhir, ada Scorpio dan Pisces. Jadi udah beres ya guys untuk couple-nya. Dan setelah readingan couple selesai, maka kita akan lanjutkan atau kita akan masuk ke musimnya special reading ya. Aku ada upload 2 video untuk hari ini. Yang pertama ada a full moon reading, itu juga special reading. Dan yang kedua ini ya guys, special reading pick a deck. Oke. Readingan ini berlaku untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Tema untuk readingan spesial pick a deck kali ini adalah kelanjutan hubungan kamu dan dia. Oke, jeng jeng. Ada musiknya nggak? Jeng jeng. Aku tak ulangi sekali lagi ya. Jadi tema readingan spesial pick a deck kali ini adalah kelanjutan hubungan kamu dengan dia. Oke. Aku akan buka pertama tentang kamu. Karena yang paling penting bagiku adalah kamu. Oke, karena kamu yang datang menonton channelku, ya kan? Walaupun ini akan bisa bersifat vice versa, bisa jadi ini energi kamu atau energi orang yang lagi dealing samamu, tapi yang jelas aku mau mengutamakan kamu. Oke. 6 kartu pertama untuk kamu ya guys. The semi Celtic pertama untuk kamu akan aku bahas di video ini. Dan kemudian di akhir video aku akan kasih 2 deck untuk kamu dipilih ya. Dipilih guys. Dipilih. Murah. Sayang anak. Yang pertama nanti deck yang ada batik-batiknya. Dan yang kedua deck yang warna hijau. Tentunya kalian sangat dituntut untuk mengandalkan intuisi guys. Memilih deck yang tepat. Kalian yang pilih. Jadi bukan aku yang tentukan, kalian yang tentukan kemana arah hubungan ini berikutnya ya. Hubungan antara kamu dengan orang yang lagi dealing samamu atau yang lagi kamu fokuskan saat ini, oke? Aku nanti hanya akan menyampaikan pesan. Kartu akan terbuka dan kemudian aku akan terjemahkan ke kamu semua guys arti dari kartu tersebut. Tapi tetap ingat, yang memilih deck adalah kamu. Dan kamu sudah tahu arah hubungan ini kemana. Your intuition has told you kemana berikutnya hubungan ini akan bergerak ya. Oke, aku singkirkan 2 deck ini dulu karena mungkin akan mengganggu konsentrasimu nanti. Nggak perlu dipikir-pikirkan yang mana. Karena intuisi itu hanya butuh 1 sampai 3 detik guys ya. Kita kan di sini belajar pakai intuisi ya. Oke, kita segera mulai saja. Aku lihat dulu energi kamu, apa ceritamu, kenapa kamu sampai meragukan kemana hubungan ini akan berlanjut ya. Kemana? Ke Jakarta. Mudah-mudahan deh ada orang yang akan segera bersatu di Jakarta. Aku lihat bukan orang, 2 orang yang akan segera bersatu di Jakarta. Oke. Dimulai dari deck Oracle dulu tentunya guys. 1 saja dari sini untuk petunjuk atau clue mengenai yang sedang kamu hadapi saat ini ya. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading pick a deck. Kelanjutan hubungan kamu dan dia. Oke, halo kamu. Bolehkah aku mengetahui apa yang terjadi pada kamu? Semakin redup ndak popo lah ya. Ya, 1 kartu untuk si kamu. Halo. No, jangan banyak sekali, 1 saja. Begini nih guys, kalau bikin general reading ya, karena banyak yang mau masuk gitu, agak lambat biasanya kalau kita ngambil oracle-nya itu, karena 12 zodiac sign kan, possibilities, kemungkinan, ya kemungkinannya apa? Kemungkinan lanjut atau kemungkinan selesai, over. Tapi yang jelas possibilities ini bicara tentang kemungkinan. Apa saja bisa terjadi. Nah, kayak begitu dia kamu ya, yang sebentar lagi akan kita bukakan energinya ya. Aku melihat ada dominasi warna merah di sini, marun ya guys, kayak darah gitu malah. Terus ada lukisan-lukisan abstrak di atasnya dan aku melihat seperti burung ya. Kalian bisa lihat nggak sih guys? Ini mata batinnya udah terbuka, pasti lihat ada burung di sini. Aku tak kasih tunjuk satu
Jam, oh enggak. Mau kapan selesainya? Tak kasih tunjuk 5 detik. Kalau ada yang bisa melihat burung guys, kemungkinan kamu adalah Scorpio karena ini Phoenix. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada yang lihat? Ini dia guys. Tak kasih tunjuk. Dedet. Ini kepala burung, ini paruh, ini mata. Nah, inilah yang disebut dengan Rising Phoenix. Dia akan selalu berada di atas, baik di Oracle, baik di deck tarot yang non konvensional ya guys. Dia akan selalu ada di atas karena dia rising, naik ya. Dan Rising Phoenix ini identik dengan Scorpio. Kemungkinan besar yang aku reading sebentar lagi ini punya Scorpio di birth chartnya, atau sunnya Scorpio, moonnya Scorpio, risingnya Scorpio, atau ada Scorpio-Scorpionnya gitu ya guys. Bisa jadi juga kamu dealing sama Scorpio ya. Tapi aku tidak langsung menutup bahwa readingan ini khusus Scorpio, enggak, ini untuk all zodiac sign. Ini aja Scorpio-nya tersembunyi guys. Banyak yang nggak bisa lihat ini tadi ya, kartu burung Phoenix ini, oke? Tapi yang jelas, possibilities itu bicara tentang kemungkinan ya. Ada kemungkinan. Kemungkinan itu bisa banyak ceritanya. Udah gitu aja deh. Kita akan segera mulai untuk melihat energi kamu ya, yang saat ini penuh dengan kemungkinan. Oke, let's see. I call upon the Almighty God, call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, from Taurus to Pisces. Special reading, pick a deck. Kelanjutan hubungan kamu dan dia. Halo kamu, ini adalah energimu. The Ten of Wands, pusing, banyak pikiran katanya guys. Hubungan ini bikin pusing. Kalau udah bikin pusing, kenapa sih masih bertahankan, woi? Bukannya lebih bagus yang santai-santai aja. Kalau kamu tanya ke aku, enak banget lu ngomong gitu, Raya. Iya, aku udah pernah keluar dari situ. Oke, yang memusingkan itu. Kalau aku nggak pernah keluar dari hubungan yang memusingkan, aku nggak akan mungkin dong cerita tentang kenapa nggak keluar aja gitu, atau menyarankan keluar aja dari hubungan yang memusingkan, ya nggak sih? Kalaupun aku berbicara sesuatu yang aku tidak tahu atau tidak pernah jalani guys, kalian pasti nggak akan kena ke hati. Itu aja dia. Perhatikan baik-baik orang yang kalian ajak bicara. Dia bisa menyentuh hatimu nggak dengan ucapannya. Kalau dia bisa menyentuh hatimu dengan ucapannya, berarti dia berpengalaman di situ, oke? Oke, just for intermezzo. Kita mulai ya. Data fans, kamu pusing. Sama aku pun pusing. Halo, ya ini, wih gile. Jangan marah dong, aduh. Udah jatuh guys, tertutup lagi, aduh. Pisces juga begini nih model-modelnya. Oke, ada the Six of Wands. Kamu suka minuman keras? Karena aku lihat di sini perempuan ini lagi minum. Enggak, siapa bilang ini minuman keras, enggak. Dia makan anggur gitu. Nah, anggur ini adalah alkoholnya di baliknya begitu. Enggak, bercanda ya. Ngewain gede. Tipis enggak apa-apa lah ya, bisa jadi. Oke, dan kemudian the High Priestess. Oke. Kamu lagi playing acting ya. Kamu sedang berakting. Membuat ekspresimu sulit untuk ditebak. Itu dia. Dam. Oh, the Two of Cups dan kemudian the Two of Wands. There is mutual connection between the two of you. Emperor ya. Halo Aries, oke. Kemudian halo Aries, Leo, Sagittarius, ya iyalah. Wands banyak di sini. Kemudian halo Libra, Gemini, Aquarius, halo Pisces, halo Scorpio. Itu yang paling kuat aku lihat di sini. Zodiak yang paling Ten of Wands ya, paling bikin pusing. Sorry guys, bercanda. Jangan bunuh aku. Oke. Jadi the Emperor di sini adalah simbol dari power ya guys, simbol dari kekuatan. Bisa juga artinya single mom atau single dad ya. Terlepas apapun jenis kelamin kamu semua, karena jenis kelamin di tarot itu tidak ada perhitungkan guys. Penis dan vagina akan hancur di tanah pada akhirnya ya, but soul is for everlasting. Makanya soul itu ada feminim, ada maskulin, oke? Dan soul sebenarnya kalau kita bicara tentang soul ini adalah maskulin ya. Jadi bisa jadi maskulin ini dalam tubuh pria atau maskulin ini dalam tubuh wanita, oke? Itu aja dulu. Readingan ini berakhir. Dadah guys. Nggak, aku bercanda. Tapi yang jelas the Emperor ini adalah simbol dari kekuatan, power, kekuasaan ya. Dan kemudian tadi challenge-nya adalah the High Priestess playing hard to read atau hard
to understand. Jadi aku lihat ada sisi cuek padamu saat ini. Ini energi kamu ya. Ini energi kamu. Karena menurutmu dulu koneksi antara kamu dengan dia ini mutual. Tapi kok sekarang berbeda? Oke. Seperti apa kamu memperlakukan aku? Seperti itu aku akan memperlakukanmu. Begitu ya. Jadi aku lihat ada dua orang yang saling cuek saat ini. Kalau ini adalah pacaran berarti bisa jadi saling blokir ya. Atau status nggak jelas seperti apa. Masih pacaran kah kita gitu ya? Nggak tahu. Menurut kamu gimana gitu. Tapi nggak ada satupun yang berani bilang, ayo kita putus. Ayo kita resmikan keputusan ini. Keputusan. Ayo kita resmikan bahwa putusan. Ayo kita resmikan bahwa hubungan ini putus gitu. Baru biar aku bisa cari cewek lain atau cari Enggak sampai segitu ya. Tapi yang jelas kalau ini adalah pernikahan misalnya, maka suami istri dingin, diam ya. Dibilang suami istri kayaknya enggak deh, kayak gak memenuhi standar begitu. Tapi dibilang terpisah enggak juga, masih sama, buku nikah masih ada begitu ya. Masih tinggal serumah, kalaupun tidak tinggal serumah tapi jelas statusnya masih suami istri gitu. Enggak jelas statusnya. Ya iyalah enggak jelas ya, karena kamu kan masuk dalam readingan hubungan kamu dan dia ke depannya, ya kan sih? But there is always possibility guys ya. Selalu ada kemungkinan. Kita akan segera klarisifi kayak itu. Kalian lihat gak sih yang di TikTok itu Badan Meteorologi. Kita akan segera mengklarifikasi The Emperor. Halo. For all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kelanjutan kamu dan dia ke depannya. Halo kamu. Let me clarify the Emperor here for you. Oh. Eight of Pentacles. Hey. The Fool. Thank you atas sendawanya. Kemudian The Nine of Swords. Dan satu lagi The Four of Swords ya. Kamu sudah capek sih dengan situasi yang kamu hadapi saat ini ya, dengan ketidakjelasan ini. Even banyak possibility atau banyak kemungkinan, tapi nggak jelas-jelas. Banyak kemungkinan yang terjadi, tapi kenapa kemungkinan itu tidak masuk ke dalam kami berdua, Ray? Begitu. Kayak itu yang kamu komplainkan ke aku saat ini. Kenapa tidak ada kejelasan? Kalau memang dia sudah tidak suka sama aku, kalau memang aku ini sudah tidak secantik dulu, ya kan dia bisa balikin aku ke orang tuaku kayak begitu. Tapi dia kok nggak balik-balikin aku juga sih? Dan kayak yang kalau kamu adalah seorang suami gitu atau seorang laki-laki, kalau memang aku udah nggak ganteng lagi, kalau memang yang aku hasilkan itu udah nggak bisa memenuhi standar belanja dia yang gila-gilaan, halo Virgo. Ya, kenapa dia tidak cari laki-laki lain? Kenapa dia masih pulang ke rumah? Kenapa masih tidur bareng dengan aku di satu kamar yang sama? Bisa jadi seperti itu ya guys. Kok nggak jelas-jelas sih? Kok nggak ada keputusan begitu ya? Aku lihat dari sisi kamu ya. Dari sisi kamu ini udah pasrah sebenarnya. Ya siapapun kamu saat ini, kamu udah pasrah. Apapun yang akan terjadi terjadilah. Oh apa yang terjadi terjadilah. Tapi yang jelas satu keputusan yang bisa membuatku melihat ke depannya seperti apa. Loh, kenapa bukan kamu yang putusin? Kamu kayak menunggu seseorang membuat keputusan. Nah, pertanyaannya, kok kamu nggak membuat keputusan? Ya. Karena ada the Two of Cups. Ya. Apa yang kamu lakukan ke dia itu yang dia lakukan ke kamu. Kamu gantung dia, dia gantung kamu. Banyak orang yang nggak paham tentang The Two of Cups ini. Menurut mereka, orang-orang yang suka main ke tarot gitu, The Two of Cups ini dua orang saling mencintai Ray begitu ya, dan kemudian saling memuja, saling mengagumi begitu. No, that's bullshit. Nggak ada ceritanya begitu. The Two of Cups itu emotion yang berbalasan. Itu aja kata kuncinya. Jadi kalau kamu meragukan seseorang, orang yang lagi dekat samamu, yang lagi dealing samamu, dan koneksi di antara kalian adalah The Two of Cups, berarti dia meragukan kamu. Itu aja intinya. Mari saya mengklarifikasi Center of the Reading. Oke. Aduh, maunya readingan ini jangan panjang-panjang guys. Ini aja udah 15 menit. Gimana sih? Tarot readernya banyakan ngobrol. The Six of Wands. Yang jelas guys, menurut kamu akan menang dengan keputusan apapun. Kamu akan tetap menang kayak begitu ya. Kamu akan merayakan sesuatu jika keputusan ini sudah fix. Masa? Kok aku lihatnya kamu kalah? Karena this is the Two of Wands, longing, kangen, rindu, I miss you so much baby. Oh.
Oke, ada kartu The Six of Pentacles. You give. Ada generosity di sini ya guys. Kalau Six of Pentacles datang di readingan romance, itu artinya menurutmu kamu selalu memberi. Segalanya sudah kuberikan, segalanya telah kuberi dengan kesungguhan hati. Oke. The Moon. Pisces datang guys. Aku sudah memberikan segalanya, tapi kenapa masih menyedihkan keadaanku sekarang ini? Masa? Kenapa? Aku udah mulai memihak seseorang saat ini. No, aku harus selalu netral ya. Aku seperti tidak memihakmu saat ini. Oke, jangan. Oke, The Six of Pentacles, kemudian The Chariot. Ya udah, kalau memang semua jerih payahku, kerja kerasku selama ini tidak bisa dihargai, aku akan pergi begitu. Jangan cari aku kemana gitu. Aku akan kumpulkan barangku. Jangan tahan aku gitu. Tapi kamu nggak bergerak sambil duduk gitu guys, ngerokok. Itu yang aku lihat di sini ya. Tapi moving on sangat diperlukan. Ya, The Chariot datang di sini. Ini harus segera berpindah, bergerak. Hubungan ini harus segera masuk ke fase baru yang statusnya lebih jelas. Karena The Chariot sudah datang di sini guys. Itu di luar kendali kamu guys ya. Itu di luar kendali kita manusia. Major Arcana semua di luar kendali kita. Akan segera digerakkan di antara Januari atau Februari ini mengenai possibility. Pergerakannya tentunya macam-macam ya. Karena ini adalah general reading, bisa yang keputus, bisa yang kenyambung ya nggak guys? Guys bisa renewal ya, kalian berbaikan lagi, bisa ada yang diaktifkan kembali, tapi tidak ada yang stuck lagi. Dijamin untuk kamu yang resonate dengan readingan spesial kali ini, tidak akan ada stuck lagi. Ya, tidak akan ada periode menunggu lagi, karena High Priestess ini guys, yang saat ini challenging, sudah mau tegak di luar kendali kalian. Oke. Mari kita lihat fokusmu, The Queen of Swords. Oke. Kejam, dingin, galak ya. Itulah yang ada di pikiranmu. Kamu ingin menjadi sosok yang kejam, dingin, galak, tidak bisa ditebak, tidak manusiawi. Nggak bercanda guys, nggak sampai tidak manusiawi ya. Tapi yang jelas menurutmu ketegasan yang harus kamu tunjukkan ya, itu yang membuatmu guys tidak mau mengambil keputusan duluan. Kamu berharap dia sikapnya tegas, bisa jadi begitu, atau apapun respon dia kamu akan balas dengan tegas. Apapun aksi dia kamu akan bereaksi dengan tegas kayak begitu. Jadi kamu tuh kayak waiting for something. Penantian akan berakhir ya. Karena fase baru akan segera dimulai. Oke. Let me clarify the Queen of Wands. Oke, ada The Queen of Swords, kemudian The Knight of Cups. Pantesan aku kayak gak pengen berpihak ke kamu. Diam-diam kamu mengharapkan dia minta maaf ya. Mudah-mudahan nih orang tobat. Biar gak mengulangi kesalahan yang lama begitu ya. Sambil kamu mengingat-ingat kesalahanmu. Enggak, bercanda. Bercanda mulu nih orang. Oke, tapi yang pasti ada harapan dari dirimu tentang perubahan dari sikapnya begitu ya. Atau setidaknya dia bisa menyadari kesalahannya supaya apa? Berarti supaya kalian bisa bergerak dari status dingin diam-diaman ini menjadi baikan kembali. Berarti kamu mengharapkan supaya hubungan ini bisa berbaikan lagi ya. Itu terlihat di sini. Kemudian ada kartu The Queen of Swords dan The Knight of Cups ditambah The Emperor. Beberapa di antara kalian itu pun kayak gimana kalau seandainya hubungan ini disudahi saja begitu ya. Terutama untuk yang pacaran akan jauh lebih gampang guys ya. Kalau yang menikah mungkin agak sulit, banyak pertimbangan. Tapi kalau yang pacaran aku rasa lebih ke arah disudahi saja, karena state kamu itu Queen of Swords ya. Artinya kamu itu udah gak peduli apa-apa lagi. Udah terlalu rempong yang dihadapi bersama dengan dia. Kamu udah gak pedulian lagi. Walaupun ada keinginan, ada harapan perubahan dari pihak dia begitu, tapi kamu siap untuk keadaan terburuk sekalipun, karena Emperor muncul di sini. Sambil kamu tidak menunjukkan ekspresimu yang sebenarnya. Ya. Siapa itu guys yang paling pandai menutupi ekspresi? Ya, Earth sign. Kita akan segera teruskan untuk The Eight of Cups ya. Eight of Cups ini living the golden things. Oke.
Kata kuncinya adalah golden ya. Jadi kalau Eight of Cups muncul artinya ada orang yang mau pergi, tapi yang mau dia tinggalkan itu menurutnya berharga atau menurut banyak orang berharga ya. Kayak posisi bagus di sebuah perusahaan yang kejam dan berdarah dingin ke karyawannya. Kamu tahu itu kan guys. Ada perusahaan yang terkenal banget misalnya begitu ya. Gaji di sana aduh semuanya tuh 8 digit diawali 5 ya. OB aja 8 digit diawali angka 5 gajinya gitu. Tapi tapi di sana nggak ada sense of home gitu ya. Kita tuh kerja tuh kayak robot, nggak dihargai waktu, nggak dihargai privasi begitu. Jadi ketika kamu keluar dari situ, itulah yang disebut dengan Eight of Cups. Bodoh amat sih orang pasti bilang begitu. Ih gila lu tinggalin perusahaan yang begitu, itu masa depannya cerah banget. Itulah the Eight of Cups ya. Sama seperti situasi yang kamu hadapi saat ini di subconscious mind. Menurutmu hubungan ini gold, emas. Memiliki dia adalah kesempatan emas. Tapi mau nggak mau kalau begini situasinya, siapa yang tahan berlama-lama? Ada yang tahan berlama-lama, Scorpio. Ipan udah gimana parahnya juga ya, tapi Scorpio masih tetap bertahan. Astaga. Oke, kita teruskan the Eight of Cups ya. Apa ceritanya nih Eight of Cups kamu ini? Oke, ya wajar lah ya. The Two of Swords. Ya ada kekecewaan di sini guys ya. Aku ngerasakan perlakuan yang tidak tepat oleh pasanganmu itu ke dirimu kayak begitu ya. The Lovers dengan Pisces, The Moon. Bisa jadi kehadiran pihak ketiga ya. Bisa jadi ini ke gap perselingkuhan. Kamu yang ke gap perselingkuhan atau dia yang ke gap perselingkuhan. Atau kamu menduga-duga jangan-jangan sudah ada orang lain. Kayak begitu ya. Sudah mulai muncul dugaan praduga tak bersalah, dugaan bahwa ada ketidaksetiaan di dalam hubungan ini karena karena dingin ini bisa bertahan lama. Sikap dingin kalian berdua ini bisa bertahan lama. Jangan-jangan sudah ada yang baru. Itu pendapatmu saat ini karena ini energimu. Padahal kamu nggak menyadari dia itu bersikap dingin ke kamu karena kamu bersikap dingin ke dia. The Two of Cups, mutual emotion, mutual connection in emotion. Coba kamu bersikap hangat, dia pasti hangat. Iya, emang benar ya. At least begitulah menurut tarot ya. Tarot itu guys dibawa santai aja, oke? Jangan dicatat ya. Let me clarify the Two of Cups. Aduh, udah 21 menit, gimana sih ini tarot readernya? Sekuat apa sih koneksi ini the Two of Cups? Ketika the Two of Cups datang lalu muncul Queen of Cups tanpa kehadiran King of Cups, maka menurutmu perasaan atau emotion yang mendalam ini hanya satu sisi. You still love them. Ya, kalau kamu adalah perempuan berarti kamu masih mencintai suamimu. Kalau kamu adalah laki-laki kamu masih mencintai istrimu, guys. Oke. Tidak ada yang berubah di antara kalian. The Star dan The Magician ya. Dia tuh sempat sebagai bagian terindah di dalam hidupmu. Udah akui aja Scorpio. Dia tuh sempat seperti bagian yang terindah di dalam hidupmu sebelum menjadi mimpi buruk terburuk. Mimpi terburuk di dalam hidupmu. Dia tuh pernah menjadi hal yang paling indah ya. Hubungan kalian berdua itu pernah sangat menyenangkan sekali aku lihat di sini guys. It's like a miracle. Waduh, kok bisa ya aku seberuntung ini ketemu dengan pria seperti dia. Kok bisa ya aku beruntung banget ketemu dengan wanita seperti dia. Kayak begitu yang aku rasakan di recent past. You still love them. You still love them. Tapi kamu tidak mau dengan status tidak jelas seperti sekarang ini. Kamu ingin kejelasan. Oke. Seperti yang aku duga. Devil datang di sini, guys. Oke. Dari seperti hal terindah menjadi mimpi terburuk kayak begitu ya. Berarti kamu tuh udah yang puncaknya udah pernah bersama dengannya. Jangan tinggi-tinggi tangannya, nggak kelihatan. Yang puncaknya udah pernah kamu jalani bersama dia, puncak kebahagiaannya sudah ada, dan inilah yang paling menyebalkan yang pernah ada selama kalian berhubungan. Itu yang terlihat di sini guys ya. The Star dan the Devil. Let me clarify the Two of Wands. Kamu akan merindukan dia. Apapun yang terjadi pada kalian berdua berikutnya, dia akan tetap menjadi bagian yang indah di dalam hidupmu. The Two of Wands, longing, I miss you very much ya.
I miss you like crazy. Itulah the Two of Wands. Walaupun menurutmu kamu menang karena sense of Six of Wands, victory muncul di sini karena ada keputusan, ada yang bergerak, ada yang jelas di antara hubungan kalian berdua berikutnya, tapi kamu akan tetap merindukan dia. Ya. Mudah-mudahan kamu akan merindukan orang yang tepat. Karena setelah terjadi perpisahan, guys, kerinduan itu tidak tepat lagi. Ya nggak sih? Kalau tidak terjadi perpisahan, artinya hubungan ini lanjut. Maka kamu merindukan orang yang tepat. Empress sudah ketemu dengan Emperor ya. This is special connection aku rasa, guys. Tinggal King of Cups nya belum terlihat. Udah ada belum? Coba tahu aku kebanyakan ngomong kan. King of Cups belum ada. Eight of Wands dan The Ten of Swords ya. Knight of Pentacles. Apapun yang akan terjadi di antara kalian berdua berikutnya ya, kelanjutan hubungan ini berikutnya, sense of I miss you so much itu terlihat sangat kuat di sini. Still, selalu ada kemungkinan apapun yang terjadi ya. Mari kita lihat kemungkinan itu, guys. Kenapa? Karena kamu sudah tahu yang sebenarnya terjadi berikutnya di antara kalian berdua, seperti yang aku bilang di awal ya. Karena itu aku akan keluarkan 2 deck sakti ini, guys. Aku mendapatkan 2 deck ini setelah bertapa 7 hari 7 malam. Padahal ini mau belinya di Shopee. Oke. Yang kiri katanya pakai yang hijau, yang kanan pakai yang batik ya. Aku akan hitung 1 sampai 5 mundur, oke. Jangan dari 1, karena dari 1 nanti 5 berikutnya. Hitung mundur 5 ke 1 begitu. 5 detik saja untuk kamu melihat lagi 2 deck ini, guys, baik-baik ya. Dengarkan suara hatimu, kamu akan tahu kemana hubungan ini berikutnya arahnya ya. Arah hubungan ini berikutnya berdasarkan intuisimu. Mungkin kamu tidak memahami apa kartu yang terbuka nantinya, tapi itulah tugasku untuk menjelaskan ke kamu ya. Tapi pilihan tetap ada padamu. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Untuk yang memilih deck batik, ingat ya, batik kata kuncinya. Nanti aku bikin di video extendednya itu batik ya, di deskripsinya batik. Ini deck 1 ya, batik. Kemudian yang warna hijau deck 2. Sekali lagi, yang kamu pilih tadi, deck 1 itu batik, deck 2 hijau. Oke. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video, guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Ada 3 link yang aku buat di situ. Mudah-mudahan aktif linknya. Kalau aktif linknya nggak aktif, silahkan chat ke aku, nanti aku bantu kamu ya. Di situ kita akan membahas tentang kemana hubungan ini akan berlanjut berikutnya sesuai dengan masing-masing deck yang kamu pilih. Oke. Thank you very much, guys. Mudah-mudahan semuanya ini bisa berguna, bermanfaat untuk kamu ya. Yang paling penting bisa menghibur, itu yang paling penting. Oke, sampai ketemu di readingan special reading pick a deck berikutnya bulan depan. Sukses selalu, sehat selalu. Dadah, guys.